وعماتنا ومشايخنا
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسببهم ولأجلهم. Sebutkan ahli kubur kita masing-masing. وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan lahir batinnya, dipanjangkan umurnya, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita, keturunan kita dijadikan anak yang soleh salehah. Kemudian urusan kita, masalah kita mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan jalan keluar. Untuk yang belum melaksanakan ibadah haji atau umrah pergi ke tanah suci, mudah-mudahan secepatnya diberangkatkan ke tanah suci. Untuk kita yang punya hutang, mudah-mudahan cepat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, punya keinginan, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kita, saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Kemudian khususnya untuk almarhum Bapak Haji Rudiah, yang mudah-mudahan senantiasa diampuni dosa-dosanya, amal kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya, nikmat sehat, panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan semua nikmat itu pada pagi hari ini kita dapat hadir di masjid di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni ibadah sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan thalabul ilmi, mencari ilmu merupakan salah satu kewajiban kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita, sholat subuh kita, belajar kita pada pagi hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Bapak Saiful Hadi beserta jajarannya, para orang tua kami dan seluruh jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak berasa kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1448. Mudah-mudahan tahun baru semangat ibadahnya pun baru, ya, semangat ibadahnya lebih meningkat dan kita komitmen, kita berjanji kepada diri kita sendiri mudah-mudahan tahun 1448 ini lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Materi kita pada pagi hari ini melanjutkan tentang akhlak, ya. Kalau bulan yang lalu fikih kurban, karena
kebetulan mau ibadah kurban. Bulan yang lalu lagi fikih keluarga, yaitu kitabnya Uqudul Lijan. Ya, sekarang jadwalnya kitab akhlak, yaitu tentang bagaimana cara kita berakhlak ketika mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, ilmu yang kita pelajari benar-benar masuk di hati dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita ngaji interaktif. Apabila ada yang mau ditanyakan, monggo angkat tangan, sampaikan ya, biar gak ngantuk ya, biar gak monoton ya. Monggo nanti disampaikan di tengah-tengah apa yang nanti materi saya sampaikan. Baik, pasal yang kedua saya review lagi bahwasanya kitab Ta'lim Muta'alim. Nama kitabnya apa Pak? Ta'lim Muta'alim. Ta'lim Muta'alim ini adalah fondasi bagi kita semua yang mencari ilmu. Tidak hanya untuk santri yang masih belajar di pesantren, kita pun juga termasuk santri yang mencari ilmu. Bagaimana cara kita supaya mendapatkan ilmu yang berkah? Nah, maka di fasal yang pertama ini beliau menyampaikan banyak orang yang ngaji, banyak orang yang hadir di majelis taklim, namun sayang tujuan ilmu yang ingin dicapai itu gagal. Kenapa? Karena torekohnya, metodenya ada yang salah. Misal tidak menghormati guru, tidak menghormati ilmu, ya, yang sehingga salah satu penyebabnya ilmu itu tidak dapat kita raih, ilmu itu tidak nancep di hati, ya. Maka sekarang pasal yang kedua itu bagaimana kita mengenal apa itu ilmu dan apa keutamaan ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Nabi bersabda bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Bagi tiap-tiap muslim dan muslimah. Masa gak bisa? Ya, bisa. Mencari ilmu, ya, itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki atau perempuan. Ya, kalau di dalam hadis yang lainnya ditambahkan lagi minal mahdi ilal lahdi, mulai dari sejak ia lahir sampai meninggal. Jadi nggak ada bahasa Pak Ustaz, saya udah tua, malu kalau mau ngaji alif bata lagi. Nah, nggak ada ya. Tidak ada kata terlambat. Mencari ilmu minal mahdi, dari sejak lahir ya, sampai kita nanti masuk di liang lahat. Itu kewajiban mencari ilmu. Seperti sholat Pak Bu, sholat itu gak akan pernah gugur selama nyawa ada di badan kita. Kalau gak bisa berdiri ya duduk, kalau gak bisa duduk ya tidur miring, kalau gak bisa tidur miring ya tidur terlentang, kalau gak bisa tidur terlentang ya kedap-kedip. Isyarat gitu ya. Kalau gak bisa kedap-kedip ya baru disebut. Wajib, sama seperti mencari ilmu. Selama nyawa masih di badan kita, gak ada bahasa terlambat, gak ada bahasa malu. Saya malu sama amanah kecil-kecilnya, gak usah malu ya, karena ini kewajiban. Nah, karena ilmu Allah itu banyak, umur manusia itu terbatas, maka ada bahasa apa ya? Ada bahasa prioritas. Ilmu apa sih yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Karena ilmu Allah itu banyak. Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah di dalam surat Al-Kahfi, "Lau
kana al-bahru midadan li kalimati rabbih lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbih walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya mau diukur ilmunya Allah Subhanahu wa taala luasnya, itu seperti tes. Nah, jadi ilmunya Allah kita celupin di sini, kita angkat tetesannya yang jatuh dari pena ini, itu ilmunya Allah. Ya, buahnya baru pengetahuan kita. Tidak ada satu tetes pengetahuan Allah yang diberikan kepada kita. Ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita sedikit sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit sekali ilmunya Allah yang diberikan kepada kita. Maka karena ilmu Allah itu baru sedikit diberikan kepada kita, maka satu, kita tidak boleh puas dengan ilmu yang kita miliki sekarang. Terus kita mencari ilmu. Saya pun tetap belajar. Maziltu tholiban. Saya selalu terus belajar. Ya. Kok ada orang yang berhenti belajar, merasa titelnya sudah prof, S1, S2, S3, SOY dan sebagainya, kemudian dia sudah tidak mau hadir di majelis lagi, merasa dirinya sudah master, maha guru besar dan lain sebagainya, berarti dialah orang goblok. Kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan kita, ilmu yang tak berikan kepada kalian itu sedikit. Maka jangan pernah puas dengan ilmu yang kamu miliki sekarang. Itu Pak ya. Saya pun juga belajar. Nah, belajar itu tidak harus di majelis taklim. Di mana saja bisa kita belajar. Kepada siapa saja kita belajar. Perbanyak guru. Jangan fanatik terhadap satu guru. Aku kalau nggak mau Ustaz itu, aku nggak mau ngaji. Ada kayak gitu? Mana orangnya? Ya, nggak boleh fanatik terhadap satu guru. Ada yang orang itu jamaah itu kalau nggak guru ini nggak mau ngaji. Ada. Ya, nggak afdol kalau nggak guru ini, nggak ser kalau nggak guru ini, nggak boleh. Ya, semua guru itu sama. Yang baik ambil, yang kagak baik buang. Itu diterapkan untuk dalam berbagai kebaikan, tapi tidak ketika berangkat ke masjid kok lihat ada sandal baik, kata Ustaz ambil yang baik, buang yang buruk. Jangan, itu mah haram ya. Yang begitu ya, sandal cari yang baik, buang yang jelek. Jangan. Untuk kebaikan dan keburukan siapapun gurunya, ambil yang baik, buang yang buruk, karena guru juga manusia. Perbanyak guru, nggak boleh fanatik terhadap satu guru. Kenapa demikian? Semakin banyak guru, maka semakin bercabang-cabang, semakin berkembang pola pikir kita. Kadang manusia kan terbatas Bu ya. Ini guru spesialisnya ilmu ini, tapi ilmu yang lainnya lemah. Maka kita berguru kepada guru yang lain supaya semakin lengkap dan komplit. Alhamdulillah, guru kita sekarang yang mengajar di sini semakin banyak variannya. Ada saya, ada Ustadz Dudung dan Ustadz-Ustadz yang lainnya, sehingga gaya penyampaiannya beda, gitu Bu ya. Gaya berbicaranya beda. Ya itulah variasi ilmu, gitu ya. Baik, kembali lagi. Jadi mencari ilmu itu wajib. Dari kapan Ustaz? Dari sejak lahir sampai meninggal. Maka haram bagi orang yang tidak mencari ilmu lagi. Malas-malasan mencari ilmu lagi, itu hukumnya haram dan berdosa. Laki-laki, suami haram melarang istrinya hadir ikut majelis, apalagi majelis ilmu yang berhubungan dengan kewajiban dia. Contoh belajar haid, haram bapaknya itu suaminya melarang. Kalau melarang harus manggil guru privat ya, karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Nah, saya lanjutkan ya. Ilmu apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu? I'lam, kata beliau, ketahuilah bi annahu la yuftaradu. Kelihatan kan tulisannya Pak ya? Nah, ala kulli muslimin talabu kulli ilmin. Ketahuilah karena ilmu Allah itu banyak, tidak diwajibkan bagi tiap-tiap umat Islam mencari seluruh ilmu.
Allah itu luas, umur manusia itu terbatas. Kalau diwajibkan mencari seluruh ilmu, gak nyampe umur kita. Maka ada yang namanya istilah skala prioritas. Ilmu apa yang harus kita pelajari? Maka di sini dibagi menjadi dua, Pak. Catat ya. Wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Jadi ilmu berdasarkan waktu pencariannya itu ada dua. Ada ilmul hal, ada ilmul ma'al. Apa itu ilmul hal? Ilmu yang dibutuhkan di saat kita akan bersentuhan langsung dengan ibadah tersebut. Contoh, kita kan setiap hari sholat 5 waktu, betul? Maka ilmu yang pertama yang harus kita pelajari, ilmu yang berhubungan dengan ibadah sholat. Karena ibadah tanpa ilmu, amal tanpa ilmu, maka hukumnya batal, rusak. Wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Di dalam kitab apa itu namanya, mantan Zubat itu disebutkan seperti itu. Wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin, setiap orang beribadah, beramal tanpa dilandasi oleh ilmu, a'maluhu, maka amal ibadahnya mardudatun la tuqbalu, tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua itu harus ada ilmunya. Itu ilmu hal namanya, Pak. Ilmu yang harus dipelajari saat itu juga, gak bisa tidak bisa ditunda-tunda. Nah, karena ibadah sholat itu butuh suci dari hadasan kecil, gitu. Yang salah satunya ibadahnya itu apa, Pak? Untuk menghilangkan hadas kecil atau besar? Wudu. Maka ia harus belajar fikih toharoh. Salah satunya adalah bagaimana tata cara wudu yang benar, bagaimana cara mandi wajib yang benar. Itu namanya ilmu apa tadi, Pak? Hal. Nah sekarang mah beda, Pak. Anaknya gak pernah diajarkan ilmu tauhid, gak pernah diajarkan mengenal Tuhan dan Rasulnya, langsung main tacabat. What's your name? Mohon maaf ya, saya bukan nyindir ya. Diajarkan bahasa Inggris, diajarkan sains matematika, giliran diajar nama Tuhanmu siapa? Gak tahu. Loh, agama kamu apa? Islam. Kok kamu nggak kenal Tuhanmu? Saya dari kecil udah diajarin bahasa Inggris, matematika, sains, dan hukum matematika sebagainya. Ini salah. Paham gak ya? Nggak dikenalkan dengan kitab sucinya. Yang ada bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa apa lagi, Pak? Yang keren-keren itu. Pokoknya yang sekarang yang keren-keren itu, biar kelihatan keren. Padahal fondasi sebenarnya yang harus diajarkan kepada anak kita adalah siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitab suci. Sudah kenalkah kamu dengan Tuhanmu? Siapa nama Nabimu? Itu, Pak. Ya, Pak ya. Jangan sampai kita punya anak cucu kagak kenal Tuhan dan Rasulnya, kagak kenal dengan kitab sucinya. Itu namanya pendidikan salah. Maka kenalkan anak kita dengan Tuhan dan Rasulnya. Bahasa kita besok di surga bahasa apa, Pak? Al-Arabiyyah. Lughatu ahlil jannah al-lughah al-Arabiyyah. Bahasa penghuni surga itu adalah bahasa Arab. Jangan sampai Pak Biri semangat saya, umat Islam tapi gak bangga dengan bahasa Arab, malah justru bangga dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Coba di sini saya tanya jujur, siapa yang memprivatkan anaknya bahasa Arab? Angkat tangan. Ayo, jujur. Nah, jawabnya jujur. Siapa di antara Bapak Semua yang memprivatkan anaknya bahasa Inggris? Ayo,
Pak sebenarnya ya. Malah anaknya gak yang kenal bahasa Arab. Yang justru mengenal bahasa Arab itu ustaz tuh. Enak aja. Bapak kalau yang harus mengenal bahasa Arab itu ustaz, berarti yang masuk surga cuma ustaz doang dong. Iya kan, miris Pak. Fakta itu fakta. Gak ada di jamaah Raudhatul Mumin ini yang memprivatkan anaknya bahasa Arab, gak ada ternyata. Gimana coba? Padahal ini kita pakainya bahasa Al-Quran Arab, hadis. Bagaimana mau mendalami mengenal agama kita, sementara bahasa agama kita aja anak kita tidak dikenal. Ya Pak ya, ayolah kenalin anak kita ke bahasa Arab. Semoga mahada hada kasun. Ini adalah gelas. Mahada hadal ma. Ini adalah air. Itu Pak. Ya. Jadi kalau anak cucu bapak kita udah kenal bahasa Arab, insya Allah belajar Al-Quran mah gampang, belajar hadis mah gampang, apalagi cuma belajar baca kitab kayak gini gampang semua. Kalau pergi ke tanah suci udah bisa ngomong, nggak dibohongin, ya loh ya. Itulah pentingnya ilmu. Nah, kembali lagi ilmu hal. Jadi ilmu ada berapa tadi Pak? Ada 2. Ilmu hal, ilmu yang berhubungan langsung dengan kegiatan kita. Kalau kita sholat, maka kita harus belajar ilmu sholat. Karena sholat itu butuh bersuci, maka kita harus belajar fikih toharoh dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah sholat. Kemarin kita kurban, berarti kita harus belajar bagaimana tata cara kita menyembelih yang sah di dalam syariat, bagaimana cara kita membagikan hewan kurban yang sah menurut syariat itu Pak. Mau nikah, mau kawin, maka minimal harus belajar fikih nikah. Mau berumah tangga, maka harus belajar yang namanya fikih usrah, bagaimana caranya berumah tangga yang baik dan benar menurut syariat. Banyak Pak ilmu. Mau dagang, mau bisnis, maka harus belajar ilmu dagang. Supaya apa? Semua amal ibadah kita benar-benar sah di mata agama dan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo yang punya anak cucu, mulai saat ini kenalkan dengan bahasa Arab. Mau baca Al-Quran, maka harus butuh disiplin ilmu, namanya ilmu apa Bu? Tajwid. Ya, biar baca Al-Qur'annya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak Bu ya. Ayo belajar bahasa Arab. Usul Bapak Ketua, mohon diadakan kursus bahasa Arab. Gitu. Masih tua-tua nggak apa-apa. Mahada ada kasun, nggak apa-apa. Ya, Pak Saiful ya. Mohon diadakan kursus bahasa Arab, insya Allah nanti nyambung sama Al-Quran. Misal contoh Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu, kitab ini la raiba, tidak ada keraguan fihi dalamnya. Begitu Pak, enak. Jadi baca Quran itu bisa khusyuk, bisa nangis. Karena apa? Paham. Setuju nggak kalau diadain program bazar Arab? Nah nanti tinggal dikombin Arabnya untuk akhirat, Inggrisnya untuk dunia. Karena Inggris sudah terlanjur menjadi bahasa internasional, maka harus paham belajar Inggris. Wong saya itu lupa gagal jadi mutawif itu gara-gara gak bisa bahasa Inggris Pak. Ustaz bisa bahasa Inggris? Waduh gak bisa Pak Haji. Wah gak bisa Pak Ustaz, nanti Pak Ustaz kan bersinggungan sama orang luar. Dan sementara bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Oh berarti bahasa Arab belum cukup? Belum Ustaz, harus dua-duanya. Nah ternyata harus bisa bahasa Inggris Pak. Ya, jadi dikombin. Insya Allah dunia akhirat kita dapat. Yang kedua, ilmu ma'al, ilmu yang dibutuhkan di suatu saat nanti kita akan menjalani.
Contoh, kalau anak kecil, ya, anak kita yang masih kecil, ilmu halnya adalah ilmu tauhid. Mengenalkan anak kita kepada Allah dan Rasulnya, kitab sucinya dan seterusnya. Ilmu tauhid dulu dikenalkan, Pak. Ilmu dagang nanti untuk konteks anak-anak, dagang berarti ilmu mahal nanti, belum saatnya dia dagang, belum saatnya itu bisnis, nanti ilmunya. Ya, jadi berdasarkan kapan kita mencarinya itu dibagi menjadi dua. Inilah yang saya maksud dengan skala prioritas. Jadi saya ulangi lagi, tidak semua ilmu wajib kita pelajari, namun ada skala prioritas yang didahulukan. Apa itu? Yang disebut dengan ilmu hal. Apa saja ilmu hal? Banyak, tergantung kebutuhan kita. Tapi yang udah jelas, sholat, zakat, ya, puasa, haji, itu ilmu hal. Paham Pak? Haji ada man belajar manasik. Kama qila wa afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Menurut pernyataan ulama, sebaik-baiknya ilmu yang paling utama adalah ilmul hal. Ya, ilmu yang saat itu dibutuhkan juga. Mau beli mobil, mau beli motor, berarti minimal kita ngerti ilmu otomotif biar tidak dibohongi, gitu Pak ya? Iya, semua itu harus ada ilmunya. Mau belajar nyopir, ya berarti belajar ilmu tentang persetiran. Nah, itu Bang ya. Iya, semuanya itu harus ada ilmunya. Mau masak, anak kita mau dinikahkan biar suaminya betah di rumah, ajarkan anak kita tentang ilmu masak. Karena masak itu bagian daripada ibadah. Lo ibu itu nurut sama suami, sholat 5 waktu dijaga, puasa dijaga. Ya, nurut sama suami, nyuciin baju suami, walaupun nyuci itu gak wajib, masak itu gak wajib, kecuali suami perintah, jadi wajib. Itu mau ibadah Bu, itu ibu masuk surga. Ya, masakin suami, nyuciin bajunya suami, gak ngeluh, ya, dengan kodratnya dia sebagai wanita, mendidik anak dengan ikhlas, minta ridhonya suami, itu surga. Ibadahnya perempuan itu gak usah ribet-ribet Bu ya. Jaga sholat, jaga kewajiban yang lain, manut sama suami, udah dapat surga. Kalau bapak-bapak gak bisa, agak capek dikit kalau pengen masuk surga, maka berbahagialah wahai kaum wanita ya, karena masuk surganya gampang. Yang penting manut ya. Kecuali kalau ibu diminta ikhlasnya untuk kawin lagi, pikir dulu Bu, yang itu mah jangan. Bu, kata Ustaz Fuad kan ibu harus manut. Itu dipertanyakan dulu, Bapak nikah lagi mau apa? Nah, coba ya, karena Bu ada saya Bu, pejuang satu istri ya, apa ya? Wow, lama lebih dulu. Bu, sampai di sini ada yang mau nanya? Maka Bu, ada yang mau nanya Bu? Apa? Monggo? Ada yang mau nanya? Ciri orang paham, jamaah paham itu pasti nanya Bu. Ada menurut saya gitu. Kalau nggak nanya berarti belum paham. Ayo. Jadi sekali lagi, ilmu itu ada dua, ilmu hal, ada ilmu mahal, bentuknya beraneka ragam. Apa yang kita butuhkan saat itu berarti itu adalah ilmu hal. Maka ada skala prioritas. Jangan dibolak-balik. Anak kita dijejeli ilmu pengetahuan umum, ilmu dunia, tapi giliran ditanya, ayahnya Nabi siapa? Ibunya Nabi siapa Anaknya Nabi, putra putrinya ada berapa? Kagak tahu ya Allah, mana untuk bilang kita. Ya, sifat wajib Nabi ada berapa? Ayo coba sifat wajib bagi Allah ada berapa kakak? Coba kita tes nih jamaah kita, hafal nggak sifat wajib Allah? Ya, bareng-bareng kita baca. Allah wujud idam baqa niyat kudrat iradat ilmu
mustahil Adam. Adam sifat mustahilnya Allah. Adam hudus fana mumasalatul doa. Mulai macet itu ilmul hal, wajib dihafal, wajib diketahui karena itu sifat mustahilnya Allah. Itu Bu ya. Maka dulu kenapa kok ada pujian sebelum sholat di kampung-kampung kita Bu ya? Masih ingat gak? Gak mau habis adzan sholat qobliyah ada pujian Allah wujud. Tapi sekarang udah mulai sepi gitu. Sampai gak hafal anak-anak kita. Ya. Yang tahunya itu drakor Bu, artis drama Korea, artis K-pop pada apa? Gitu. Ya, jadi sifat Allah itu ada 3, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Total digabung sama sifat wajib, mustahil dan jaiznya Allah dan Rasul totalnya ada 50. Yang kita kenal dengan aqaidul khamsin, 50 akidah Islam yang harus wajib kita ketahui. Bahkan ada ulama yang mengatakan 50 gak apal gak sah sholatnya. Ayo, gimana? Ayo Pak Haji jadi mau coba tes? Halo, iya Pak ya. Ayo semangat lagi ngajinya. Ternyata kita semua masih bodoh. Kita semua banyak yang tidak tahu. Bahkan saya pun juga masih banyak harus belajar terus. Ya, tidak ada kata terlambat. Ya. Jadi dihafali lagi ya sifat wajibnya Allah apa. Sifat mustahilnya Allah apa, sifat jaiznya Allah. Karena itu salah satu kita lebih kenal dekat sama Allah. Jadi salah satu kita biar kenal dekat dengan Allah bagaimana Ustaz? Mengenal sifat wajib, mustahil dan jaiznya. Semakin kita paham apa itu wujud, apa itu qidam, apa itu baqa dan seterusnya, maka semakin kita memahami oh subhanallah, Allahu akbar. Itu. Kalau kita nggak kenal sifat wajibnya Allah, ya gimana kita mau sayang sama Allah? Ya tak kenal maka tak sayang. Sama pertama kali ketika saya masuk di sini, itu siapa sih kok coklat banget? Bisa begitu ya. Tak kenal maka tak sayang biasa. Kalau udah kenal mah sayang itu Pak ya. Iya kenalan dulu. Bon, ada mau tanya Bu, Pak? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Ilmu hal, ilmu ma'al. Dalam ibadah kemarin ini saya sudah lama terus dia sampaikan ke saya tingkatan ilmu ibadah kamu itu sampai mana? Maksudnya apakah ibadah kamu itu hanya syariat saja? Kalau gitu ibadah kamu susah nyampainya sampai ke Allah gitu. Karena ada tingkatannya syariat, hakikat, tarekat dulu, hakikat baru marifat, baru nyampe. Saya jadi sekian puluh tahun kita ibadah berarti nggak nyampe ibadah kita nggak sampai. Jadi harus melalui ada ikatan gitu, ada apa namanya jembatan. Jembatannya itu adalah tarekat dan hakikat. Apakah seperti itu? Berarti ibadah kita selama ini hanya apa sujud rukuk tapi tidak nyampe. Pertanyaan bagus ini ya. Ini kita akan bahas tentang syariat, thariqah dan hakikat. Hakikat itu garis miring ma'rifat. Baik, matur nuwun, pertanyaannya bagus dan berbobot banget. Pokoknya nggak bisa banyak maaf. Jadi ilmu tasawuf itu berarti ilmu yang mempelajari bagaimana cara mendiagnosa sehat dan tidaknya hati. Ya, bagaimana cara kita tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Jadi kita berdasarkan ilmu hal dan ma'al masih nyambung Pak. Sebelum kita mengikuti thariqah, orang yang punya tarekat, ya, setiap umat Islam harus menguatkan syariatnya dulu. Nah,
Kalau pertanyaan tadi, ibadahmu sampai mana? Apakah syariat atau torekot atau hakikat? Betul. Ya. Ibarat kita makan buah kelapa, ya. Syariat itu adalah kulitnya, kulit luarnya. Ya. Kemudian torekohnya itu adalah alat untuk ngulitin, Pak. Mulai dari kulit luar, setelah dikupas semua kan warnanya coklat, Pak, ya, yang dikerok-kerok gitu. Itu masih syariat, Pak. Lah, alat untuk mau ngambil daging atau santannya itu namanya toreko. Alat ngereknya, alat ngupasnya, intisarinya, dagingnya, air kelapanya, santannya itu hakikat. Nah, kita ibadah itu masih di level kulit, lagi ngupas. Jadi kita ngaji pada pagi hari ini sedang menjalankan syariat plus torekoh. Namanya torekoh ta'allum, torekoh ngaji. Dan ngaji ini termasuk torekoh yang paling ulama dari sekian banyak torekoh. Banyak orang yang gagal memahami torekoh, dikira torekoh itu cuma sila, muter tasbih. Salah. Itu sebagian dari toreko. Banyak macam toreko. Yang terbaik adalah ngaji dan mengajar. Belajar dan mengajar itu toreko yang terbaik. Karena apa? Karena kemanfaatannya itu merembet. Apa itu bahasanya merembet itu? Saya ngajarin ke bapak, bapak ngajarin ke orang, orang mengajarkan ke orang. Itu namanya toreko yang manfaatnya itu apa tuh jadi Pak? Nyambung-menyambung gitu. Beda kalau kita megang tasbih, manfaatnya cuma untuk dirinya sendiri, betul ya? Bapak ya? Tapi beda kalau saya Bapak Ibu sekalian berdoa, kemudian Bapak ajarkan ke anak diajarkan ke anak diajarkan ke anak, merembet terus. Itu yang saya maksud. Kayak investasi downline dan seterusnya gitu loh Pak ya. Nah, maka afdalul turuq, toreko terbaik itu adalah taklim wa ta'allum, belajar mengajar itu paling bagus. Ya. Kalau ada orang yang mengaku toreko kok putar tasbih itu terbaik, bahkan menyampingkan belajar, dia harus ngaji lagi. Itu lagi. Jadi untuk putar tasbih, zikir dan sebagainya itu bagian kecil daripada varian-varian toreko. Yang terbaik dari toreko yang ada itu adalah toreko belajar mengajar. Kenapa kok terbaik? Karena kemanfaatan yang mereka. Nah, kembali lagi. Jadi kita itu hari ini sedang nguliti. Kita sedang bersyariat plus toreko, nguliti. Torekohnya apa? Bagaimana caranya kita hadir di sini, nggak ingin dipuji orang, nggak pengen didengar orang dan sebagainya. Kita lagi nguliti. Ya, kita bertoreko supaya ikhlas, lillah, bukan karena siapa-siapa. Nah, itu bagian dari bertoreko. Lagi nguliti. Milah, yang bosok-bosok buang. Itu kayak yang busuk buang. Nah, setelah kita kuliti kemudian kita kerok, baru kita makan daging, air dan santan yang hakikat. Paham ya? Itu. Jadi kita sekarang ini sedang bertoreko plus bersyariat. Ya, tidak mungkin bersyariat tanpa toreko. Ya, jadi toreko itu adalah fasilitasnya. Kalau ulama seperti menggambarkan ada dua. Menggambarkan seperti tadi mengupas kelapa, ada yang menggambarkan kita beragama ini seperti mau mengambil intan di lautan. Ya, intan itu hakikat. Ya, perahu layar untuk dari tepi ke tengah lautan itu adalah toreko. Ya, syariatnya itu adalah peralatan kita nyempung dan lain sebagainya. Itu Pak G. Paham ya? Jadi tiga ini adalah tidak bisa dipisah. Ya. Orang kok langsung bertoreko tanpa syariat. Misalnya begini, langsung tasawuf bertoreko, ikut torokot Naqsabandiyah, Qadariyah dan tanda pengilannya. Belajar fikih nggak ngerti, cara wudhu nggak ngerti.
tahu kita wis belum kau sama kau semua Abdul Latif Al-Manahu la ilaha gak diajarkan apa maksudnya Abdul Latif Al-Manahu itu bisa tersesat. Makanya dulu kenapa Syekh Siti Jenar itu kok dihukum mati, karena beliau terlalu cepat mengajarkan tasawuf torekoh sementara syariatnya masih rapuh. Paham ya? Oleh Kanjeng Sunan yang lain, Kanjeng Sunan mohon jamaah jangan diajarkan yang begitu-begituan. Aku lebih dekat dari Allah, itu lebih dekat denganku daripada Quran dan Quran. Yang akhirnya jamaah yang masih cetek, yang masih dangkal, masih awam, mengira memahami Allah sudah bersatu dengan tubuh kita. Lah bahaya ya bahaya yang akidah seperti ini. Maka Kanjeng Sunan yang lainnya tolong diajarkan dari awal dulu, sholat dulu, mau sedekah dulu, syariat dulu, yang kulit-kulit dulu. Habis itu ditaikin lagi bagaimana caranya biar ibadahnya itu ikhlas. Kenalkan dengan Allah baru ya, kenalkan Allah itu di mana. Allah itu nggak kemana-mana, Allah itu dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada ukuran nanti kita, baru tuh paham. Oke, jadi ada tingkatan yang betul. Nah, itulah yang namanya skala prioritas, harus syariat dulu dikuatin. Ya, baru setelah syariat kuat, ayo bertorekoh, ikut kepada guru-guru mursyid torekoh, baiat kepada guru-guru mursyid torekoh. Ya, misal kalau torekoh Naksabandiyah, Qadariyah dan lain sebagainya, semisal amalannya perbanyak kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minimal suaranya udah ngerti, wudunya udah ngerti, yang haram itu, yang boleh itu Pak ya. Saatnya baru kita nanti akan bisa mendapatkan hakikat. Ya, nggak mungkin Pak ujuk-ujuk ada buah kelapa kemudian kita makan isinya kalau tidak dikulitin dulu, betul apa ya? Iya sama. Ya, kalau kita pengen sampai kepada Allah, bahasanya wusul, hakikat, hijab udah dibuka oleh Allah, maka kita harus mulai dari titik yang pertama, nol. Nggak mungkin bayi langsung lahir, langsung kabur lari, nggak mungkin Pak. Menjadi bocah ya, bayi baru lahir langsung bisa lari itu Pak ya, nggak mungkin. Melalui tahapan berproses. Itu Pak ya. Jadi tingkatan kita taikin. Tahun baru ini tidak hanya muslim, tapi naik menjadi mukmin. Tidak hanya mukmin, naik menjadi muhsin. Muslim, Islam, iman, ihsan. Ihsan itu dalam makomnya udah hakikat atau ma'rifat. Pun bisa dipahami? Ya, ada lagi? Oke. Syariat jalan plus torekoh. Jadi torekoh itu bagian filternya. Kita hadir ngaji, kita sholat, kita kurban, kita zakat, itu syariat. Torekohnya apa? Biar ikhlas gimana caranya? Ada gitu. Kalau nggak gitu, ambruk lagi. Nggak bisa kita ngambil santannya, nggak kita bisa ngambil murni. Karena apa? Alatnya tumpul, ya. Alatnya nggak pernah diasah, nggak bisa kulitin, gitu. Mohon Pak Jadi. Ini soal ilmu tetap ada hadis yang terkenal tapi dipertentangkan. Yaitu tuntutlah ilmu sampai dengan di Cina. Itu kan hadisnya doib kan? Ulama. Itu maknanya apa buat kita itu? Kok sampai ada peribahasa seperti itu? Itu betul. Kalau hadis saya nggak berani mengatakan itu hadis, ya karena itu masih diperselisihkan ya. Berarti kita ambil, anggaplah itu slogan, anggaplah itu motivasi bahwa mencari ilmu itu jangan hanya berani atau maunya di kandang doang, di kampung doang, jauh pergi ke sana. Gali ilmu di tanah air, habis dirasa kalau sudah habis, cari guru lain sampai sejauh-jauhnya yang kalau perlu ke Cina. Tapi sudah banyak ulama yang mengupas kenapa kalau itu dikatakan hadis, misalnya ya, kenapa kok walau bisin utlubul ilma walau bisin, ternyata sebelum Islam berkembang pesat jauh, Cina itu peradabannya sudah maju tinggi. Ya, peradabannya udah maju sampai ada bahasa seperti itu, carilah ilmu. Jadi ada dua bagi kemungkinan. Yang pertama, carilah ilmu sebanyak mungkin. Jangan hanya di tempat kelahiran kita, sejauh ya kita cari guru yang hebat. Orang dulu kan begitu Pak, gurunya gak cuma satu. Ya, biasanya orang musafir, orang pekalana
mencari ilmu-ilmu apa itu namanya hikmah kan gitu, nyari orang yang sakti di saat itu ilmunya dirasa sudah cukup, nyari guru lagi. Nyari ilmu agama pun juga sama, cari sebanyak-banyaknya. Kalau dirasa guru-guru tanah air sudah habis ilmunya, cari di luar. Kalau perlu ke Cina, simbolisnya kayak gitu Pak Haji. Nah, Cina, kenapa kok Cina? Karena Cina itu peradabannya udah maju. Saya lihat film nih Pak, ya lihat film zaman kerajaan dinasti apa gitu. Ya, saya lihat mengamati nggak sengaja, ini apa sih? Kok ada uap-uapnya kok dikipasin? AC Pak. Jadi rajanya lagi duduk nih ya. Di situ ada es batu beku. Esnya kayak, tahu nggak Bu? Esnya buat es krim. Apa namanya itu? Es apa tuh? Apa itu? Dikipasin Bu. Wah, keren juga ya. Saya tuh baru kalau itu adalah AC. Saya tuh salut sama sutradaranya, bisa gitu loh ya, mikir ya buat AC zaman bahala ya, nggak kepikiran dia itu bisa itu AC, ada bongkahan batu yang berasap gitu ya, dikipasin biar nggak panas. Oh berarti Cina dulu itu sudah ada AC-nya zaman dulu Pak, itu sudah dikipasin sama dayaknya biar nggak Pak. Terus berarti peradabannya udah canggih, udah maju. Makanya nggak kaget kalau sekarang itu sudah menguasai dunia. Amerika udah ketar-ketir ya kan. Amerika ngeluarin Tesla, Cina mengeluarkan BYD dan sebagainya ya. Amerika mengeluarkan ChatGPT, Cina mengeluarkan DeepSeek dan lain sebagainya. Pokoknya apa yang dikeluarkan oleh Amerika, Cina punya gitu ya. Maka kita nggak kaget kalau itu dikatakan hadis. Kalau bukan, tetap kita ambil simbolnya. Peradaban Cina itu luar biasa. Maka kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh sok-sokan. Ngapain gue belajar sama negara lain? Emang nggak bangga sama? Jangan begitu pola pikirnya. Kita itu juga banyak kekurangan. Ya, kita harus belajar dengan negara yang lain. Contoh, bagaimana cara disiplinnya Cina dalam berdagang, gitu Pak ya. Yang penting untung sedikit tapi istiqomah, daripada untung gede kayak orang di Indonesia. Pengen ngambil banyak puluhan ribu tapi sekali doang, lebih baik sedikit tapi istiqomah. Nah itu ilmu Pak ya, ilmu perdunyoan itu gitu. Kita harus belajar sama orang Cina, orang Jepang, bagaimana cara militansinya, harkat kehormatan itu lebih satu, bahkan lebih mahal daripada nyawa. Loh, orang Jepang itu kayak gitu ya, sampai ada bahasa apa? Hirikari ya, hirikari hari ini kalau kehormatan sudah bunuh diri, korban. Kalau kehormatan Islam diinjak-injak, jihad, nah baru itu Islam gitu ya. Jepang aja sampai sebegitunya ya. Ya jadi kita harus minimal mengadopsi ya ilmu-ilmu yang dimiliki oleh negara lain. Gak usah sombong, gak usah berlaku, gak usah sosok atau kita juga banyak kekurangan. Mungkin seperti itu Pak ya, karena waktunya sudah cukup Pak Haji. Ya itu utlubul ilma walau bis. Jadi kesimpulannya sekali lagi saya simpulkan, ilmu berdasarkan waktu pencarian itu dibagi menjadi dua sesuai kebutuhan. Apa yang kita butuhkan sekarang, maka itu wajib kita pelajari. Apa yang nanti dibutuhkan nanti, ya maka itu nanti wajib kita pelajari di saat nanti kita butuhkan. Dan kita beragama Islam tingkatannya ada tiga, ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Maka kita harus raih biar kita sampai kepada Allah. Kemudian untuk mencari ilmu jangan hanya di tanah air saja. Habiskan ilmu tanah air, kalau masih kurang pergi lagi ke luar negeri, cari dulu yang banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayahnya, sehat walafiat supaya kita tetap kuat dalam beribadah, istiqomah berada di jalannya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.